Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ada anggota dewan, pokoknya beliau membeberkan strategi licik dari media asing. Dan juga ada mantan kepala BIN yang membeberkan bagaimana strategi-strategi intelijen asing mengadu domba, memprovokasi kita melalui media-media asing. Karena menurut beliau, perang sekarang bukan lagi perang menggunakan senjata, tapi perang menggunakan teknologi, perang menggunakan berita-berita hoax, berita-berita bohong, agar membuat negara kita bisa chaos seperti negara-negara di Suriah. Tentunya kalian pasti ingat dengan wawancara PSBY dengan media asing. Di sana kita bisa menilai bagaimana cara mereka memelintir sebuah pernyataan PSBY untuk mengadu domba dan juga ingin menyudutkan presiden ketujuh kita, yaitu Pak Joko Widodo. Ini untuk anak abah yang kemarin senang kita diadu domba maupun kaum 16%. Coba deh tonton, lihat agar otak kalian bisa cerdas lah setidaknya, atau otak kalian bisa jernih. Dan sebenarnya apa sih yang mereka inginkan? Apa karena ada kebijakan Pak Jokowi yang bikin mereka sakit hati? Oke. Langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Arya Wedakarna, anggota DPD RI, utusan Provinsi Bali. Saya melihat ada satu fenomena menarik pada saat kami usai bersidang tadi dan dapat berbicara dengan para wakil rakyat yang ada di Senayan. Kecurigaan saya terkait dengan adanya suatu adu domba yang dua hal yang kita soroti. Yang pertama adalah keterlibatan negara asing. Yang nomor dua adalah fitnah yang ternyata dilakukan oleh mereka, orang-orang yang selama ini anti terhadap Bapak Jokowi. Yang pertama, nah ini untuk anak abah maupun kaum 16%, dengarkan baik-baik. dari laporan tadi yang disampaikan oleh beberapa kawan, juga beberapa mitra kerja kami, ternyata ada keterlibatan negara asing tentang masalah berita hoax yang selama ini terjadi, yaitu berita hoax tentang adu domba antara misalkan Capres Bapak Ganjar dengan Prof. Mahfud, juga dengan Prabowo dengan Gibran. Ada suatu operasi intelijen yang dimana diduga terlibat karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang selama ini dikenal loyal dengan Bapak Joko Widodo itu perlu disingkirkan. Nah, sehingga Semeton harus berhati-hati, warga Indonesia harus berhati-hati, karena hal itu bisa terjadi saja setiap saat, terutama kalau kita melihat ada suatu pemetaan bahwa di Indonesia ini sudah mulai ada kepentingan negara-negara yang tidak suka dengan program hilirisasi Pak Jokowi, mereka yang tidak senang Indonesia maju. Nah, inilah salah satu penyebab mereka, pokoknya bikin mereka sakit hati. Mereka yang tidak senang Indonesia mendapatkan catatan ekonomi salah satu yang terbaik di dunia, dan intinya negara asing itu iri. Negara asing itu ingin menghancurkan bangsa kita. Jadi mereka melalui suatu konsorsium, ya, persis mirip dengan apa yang mereka lakukan di saat akhir masa kepemimpinan Bung Karno zaman dulu. Jadi waspada bahwa apapun yang beredar saat ini kemungkinan itu digerakkan oleh teknologi AI atau artificial intelligence. Yang kedua, perang yang dilakukan bukan lagi perang dengan menggunakan senjata, tetapi perang dengan suatu informasi, ya, hoax. Hampir semua ahli-ahli di dunia ini bilang bahwa seluruh negara barat kepengen geopolitik Eropa itu digeser ke Asia, dan isunya itu digeser ke Asia kemana? Secara strategi, geografinya adalah Asia Tenggara. Maka namanya geostrategi. Geostrategi dari para beligerant, negara adik kuasa, adalah
menyalanya bara di Laut Cina Selatan. Dan di situ mereka siap-siap semua. Seperti yang saya berita sampaikan tadi, 4 angkatan sekarang sudah. Angkatan darat, laut, udara, dan angkatan cyber. Dan cyber itu nanti yang akan merupakan battlefield, medan tempur dari psychological warfare, perang psikologi, perang. Ini yang bicara mantan kepala BIN, jadi bukan orang sembarangan. Beliau paham betul loh. Psikologi itu tinggal ngasut kan. Jadi yang Al Zaitun pro, Al Zaitun kontra, Al Zaitun ini berkembang makin luas. NII pro, NII anti, kan kembali luas seperti anti PKI dulu, PKI pro, PKI anti, terus berkembang. Barang yang tidak ada di perkembangan itu diadu. Jadi kalau kita ngomong tidak mungkin bangsa kita bisa diadu domba. Suriah dulu juga bilang begitu, nggak mungkin bangsa Suriah diadu domba. Buktinya sekarang mati semua rata sama tanah. Kenapa? Ya karena terlalu yakin kita nggak akan bisa diadu, tapi sudah diadu, sudah mulai. Jadi kemungkinan ini saya setuju bisa dimanfaatkan karena perang itu kan kita nih negara yang dituduh oleh negara adik kuasa sebagai negara yang pro Cina, padahal musuh dia Cina. Jadi sasaran nggak kita? Itu aja pikir. Jadi sasaran juga. Dia jadi sasaran nih. Kita perang psikologi, gimana? Kita adu aja dia. Ngapain kita susah-susah perang? Adu aja. Nah nanti dilepas, tentara cyber itu akan melepas melalui hoax simulakra yang dilepas oleh kecerdasan buatan. Caranya lebih cerdas puluhan kali dari otak manusia. Dan kita akan kebingungan. Sekarang aja kita udah bingung. Ada hoax, kita cek. Ini hoax bukan. Lama-lama kita nggak bisa ngecek lagi. Lama-lama. Karena yang main udah artificial intelligence. Kita kalau sekarang bisa cek kan. Ini hoax, kita cek ke sini. Oh, nantinya AI ini kamu cek di situ betul. Betul. Berarti ini berita betul, padahal nggak betul. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport. Ini saya senang dengan Ibu Irma. Pokoknya beliau keren. Dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada
kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Saat ini saya berada di Wuhan. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Wuhan yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana. Ada perputaran ekonomi yang besar sekali. Bawahnya ada kereta, di sana itu untuk jalan yang mobil dan lain-lain. Ini adalah jembatan yang pertama kali dibangun. Ternyata orang di sini dulu Ini ternak banteng maupun anak abah, lihat baik-baik, pasang kuping baik-baik. kan, kalau dibangun jembatan, dong yang penyeberangan yang laut yang menolak. Tapi sampai 2023 ada 1, 2, 3, dan 4. Ini menandakan apa? Bahwa infrastruktur itu tidak menghilangkan pekerjaan, teman-teman, tapi menimbulkan pekerjaan baru. Ini menjadi yang luar biasa sekali. Inilah menjadi mungkin keberuntungan kami, yaitu generasi Z yang ada di Indonesia dibanding dengan generasi Z yang ada di seluruh dunia. Itu adalah menyaksikan caranya Pak Jokowi menjadi presiden. Saya tidak berlebihan untuk ngomong ini, teman-teman, tapi ada beberapa kisah-kisah yang inspirasional. Ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah bahwa keputusan itu harus dimulai dari perhitungan. Tidak boleh keputusan itu berdasarkan dia kan sudah ahli, dia kan sudah memang bidangnya itu, dia ini adalah senior, harus didengarkan. Contohnya apa? Contohnya ketika corona, semua orang menyuruh untuk lockdown. Presiden itu memutuskan apa? Oke, kita gak ada namanya lockdown. Dan ternyata itu benar, Pak. Keputusan itu dipuji oleh semua negara, itu menjadi keputusan yang berat. Yakin saya, anak abah maupun anak banteng pasti pura-pura budak. Hasil kuliah pun kami dibahas, Pak. Keputusan yang berhasil itu keputusan Indonesia untuk tidak lockdown. Mereka memuji keputusan tersebut. Kira-kira menurut kalian benar gak Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik di dunia saat ini? Gimana kalian? Inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus gigit jari. Kejadian itu terjadi di Roma, Italia pada tahun 2021 lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Ke-16 negara itu 16 negara terbesar bubar seketika. Pak Jokowi ini bos, senggol dong. sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia tahun 2021. Pada kesempatan itu, Jokowi digiring ke sebuah ruangan bersama 16 negara lain untuk menandatangani sebuah dokumen kerjasama yang ia belum baca sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan meneken kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. Kemarin kita di G20 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Ya, pikirnya wah bagus sih kita ikut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah meneken larangan ekspor nikel.
Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita nggak ikut. Bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan, temuan pun batal. Semuanya bubar nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara ekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali lipat added value-nya, nikel saja itu. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Sudah, pokoknya ya kita jangan sampailah tergiring opini dari media asing. Dan ditambah lagi ya buzzer-buzzer Banteng maupun buzzer-buzzer anak abah ini juga ikut-ikutan. Itulah bodohnya mereka, malah ikut-ikutan yang tidak tahu ada kepentingan di balik mereka. Karena kita tahu sendiri ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang bikin sakit hati mereka, terutama masalah hilirisasi. Jadi ya seharusnya warga negara yang baik itu harusnya sedih, harusnya marah. Tapi itulah kebodohan anak abah maupun anak Banteng, malah senang, malah digoreng-goreng dengan sedemikian rupa yang ya pokoknya sangat memalukan lah menurut saya. Pokoknya cerdas, salam damai, jangan mau kita terpecah belah. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai. Saatnya kita bersama-sama saling bergandengan tangan untuk menghadapi ke depan agar kita bisa menuju Indonesia emas di 2045. Saya akhiri, tetap cerdas, salam waras, NKRI harga mati, dan tentunya tetap kawal, selalu optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.